Oke, mari kita mulai. Di beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas salah satu ancaman cyber paling meresahkan saat ini, ransomware. Dan yang lebih penting lagi, kita akan lihat gimana cara melawannya, langsung dari panduan para ahlinya. Mungkin kedengarannya aneh ya, seorang peneliti AIDS, puluhan ribu disket sama sebuah kotak pos nun jauh di Panama. Apa hubungannya sama kejahatan cyber zaman sekarang? Percaya atau enggak, ketiga hal ini adalah titik awal dari salah satu ancaman digital terbesar yang kita hadapi hari ini. Yuk kita ungkap ceritanya. Untuk ngerti ancaman masa kini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke asal-usulnya yang terus terang agak aneh. Siap-siap ya, karena ini adalah kisah kelahiran ransomware. Coba bayangin kita balik ke tahun 1989. Lupakan internet cepat, zaman itu eranya disket. Nah, ada seorang ahli biologi, Dr. Pop, yang ngirimin 20.000 disket ke peneliti-peneliti di seluruh dunia. Labelnya, informasi AIDS. Kelihatannya sih penting ya, tapi setelah komputer diribut 90 kali, boom, kejutan pahit muncul. Malwarenya aktif, file-file penting mendadak hilang, dan di layar ada tagihan. Tebusannya $189 dan harus dikirim secara fisik loh ke sebuah kotak pos di Panama. Inilah ransomware pertama, super manual, tapi cetak birunya masih dipakai sampai sekarang. Oke, dari metode kuno tadi kita lompat jauh ke masa sekarang. Ransomware udah berevolusi, bukan lagi sekedar gangguan iseng, tapi udah jadi senjata pemerasan digital yang luar biasa canggih. Nah, disinilah letak perubahan besarnya. Dulu kalau punya backup, kita merasa aman, tinggal restore data, masalah selesai. Tapi sekarang, ceritanya beda total. Penyerang itu nggak cuma ngunci data Anda, mereka nyuri datanya dulu, dijadiin sandara. Jadi ancamannya bukan lagi, file saya nggak bisa dibuka, tapi jadi, waduh, data rahasia bisa bocor ke publik. Belum lagi ancaman lain kayak serangan DDoS yang bisa bikin bisnis Anda lumpuh. Jadi, punya backup aja sekarang nggak bakal bisa nyelamatin reputasi Anda. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Buat peretas modern, mengenkripsi file itu cuma langkah akhir. Emasnya atau hadiah utamanya, itu adalah saat mereka berhasil dapat akses masuk ke jaringan Anda. Begitu mereka ada di dalam, mereka nggak cuma bisa ngunci pintu, tapi bisa ngambil semua barang berharga Anda. Jadi, intinya adalah akses. Ini ngebawa kita ke inti persoalannya. Kita sering banget sibuk mademin api, tapi lupa bertanya, apa sih yang bikin api ini muncul dari awal? Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Ransomware itu bukan masalah utama Anda. Itu cuma gejalanya. Gejala dari masalah lain yang jauh lebih mendasar. Kalau mau benar-benar menang, ya kita harus obati penyakitnya, bukan cuma gejalanya. Nah, inilah penyakitnya. Lihat deh diagram ini. Angka paling besar, 70%, itu bukan karena peretasan canggih ala film-film. Itu cuma rekayasa sosial. Artinya, ada orang yang kena tipu buat ngeklik email yang salah. Sesimpel itu. Tambahin dengan software yang lupa diupdate dan password yang gampang ditebak, kita jadi sadar musuh terbesar kita itu bukan hacker jenius, tapi seringnya ya kelalaian-kelalaian kecil. Oke, kita udah tahu akar masalahnya. Sekarang, gimana cara bangun pertahanannya? Ini dia 3 langkah utama yang wajib Anda lakukan. Pertama, kita harus luruskan dulu cara pandang kita soal backup. Punya backup itu penting banget, ibarat sekoci di kapal. Tapi sekoci kan nggak mencegah kapal nabrak gunung es. Backup itu rencana darurat buat meminimalkan kerusakan, bukan buat mencegah. Apalagi di zaman data dicuri, restore file nggak akan bisa menghentikan data sensitif Anda tersebar di internet. Jadi, ini dia 3 pilar pertahanan Anda. Nomor 1, perisai manusia. Latih tim Anda buat waspada sama 70% ancaman rekayasa sosial tadi. Kedua, gerbang digital. Kunci rapat-rapat akses masuk dengan autentikasi multifaktor atau MFA dan password yang kuat. Ketiga, kebersihan rutin. Tutup semua celah yang ada dengan rajin memperbarui software. 3 langkah ini adalah pertahanan terbaik Anda. Titik. Kita udah tahu cara bertahannya. Tapi pertanyaannya, apa risikonya kalau kita nggak ngelakuin itu? Seberapa besar sih taruhannya? Angka ini bukan sekadar angka. $11 juta. Itulah jumlah tebusan yang dibayar oleh produsen daging JBS di tahun 2021. Coba bayangin, bukan cuma uangnya yang hilang, tapi pabriknya berhenti produksi, pasokan daging terganggu, dan kepercayaan publik hancur. Biaya satu serangan aja bisa melumpuhkan perusahaan raksasa. Dan inilah kesimpulan utamanya. Investasi buat ngasih pelatihan ke karyawan atau pasang MFA mungkin terasa kayak biaya tambahan.
Tapi percaya deh, biaya itu nggak ada apa-apanya dibandingin tagihan tebusan jutaan dolar, reputasi yang hancur, dan bisnis yang lumpuh gara-gara satu serangan ransomware yang berhasil. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir ini. Coba lihat strategi keamanan Anda sekarang. Apakah Anda sedang sibuk membangun benteng yang kokoh buat mencegah musuh masuk? Atau Anda cuma berharap punya sapu yang cukup buat bersih-bersih setelah mereka mengacak-acak semuanya? Jawabannya ada di tangan Anda.